12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu lagi, meskipun kalian padat sekali kegiatannya, tapi tidak surut semangatnya, tapi malah bertambah. Karena semata-mata bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita untuk menghadapi UTBK tahun 2021. Oleh karena itu, hari ini saya melanjutkan. Kalau pertemuan pekan lalu saya membahas mekanika, itu sekitar 11 soal. Hari ini sekitar 10 soal, tapi semuanya adalah soal UTBK. Nah, nanti kita akan tahu bahwa UTBK itu ternyata tidak terlalu rumit, tapi sepanjang konsepnya kalian menguasai. Dan tadi mulai dari jam 8 kamu sudah webinar, sekarang jam 10 belajar apa tadi jam pertama? Apa? Biologi atau matematika? Matematika, Pak. Matematika. Wah, matematika, terus jam kedua fisika. Dulu saya kalau membuat jadwal untuk PM atau bimbel, itu matematik dengan fisika saya hindarkan. Tapi mengingat jumlah kelas kalian cuma 3 ganjil, ini untuk membuat tidak bersamaan matematik dengan fisika, kok nggak mungkin. Oleh karena itu ya kalian harus dengan ikhlas legowo menerima. Untuk apa? Supaya kuat, tahan lama, belajar ilmu pasti pada hari ini. Baik, saya lanjutkan. Itu soal sudah saya sharing. Nanti kita coba bareng-bareng. Namun sebelumnya saya minta sekitar 15 menit kalian mencoba, sehingga nanti tahu rasanya. Oke ya, tolong nanti dicoba. Dan saya rangkum seperti ini. Jadi soal nomor 1, saya minta tolong pada Emiral untuk membaca soal nomor 1, Emiral. Emiral, coba baca soal nomor 1, Emiral. Emiral izin, Pak. Oh, izin. Rehan ada kan? Rehan, tolong baca Rehan. Nomor 1. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Ya. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri tidak setimbang. Kemudian, beban bergerak ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan tidak setimbang. Ya. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di O sama dengan setengah KB kuadrat, maka Oke. Rehan, dan tolong anak-anak sekalian. Jadi langsung saya bahas saja ya, sebenarnya apa yang dibaca oleh Rehan itu seperti yang saya gambarkan di nomor 1. Bahwa ada pegas dengan konstanta sama dengan K, ujung kanan dikasih beban yang massanya sama dengan M. Nah, beban ini ditarik ke kanan sejauh A sampai dengan titik A. Ini ditarik kemudian dilepas. Ditarik kemudian dilepas. Setelah dilepas, maka
beban M ini akan bergerak ke arah kiri melewati titik setimbang. Akhirnya setelah melewati titik setimbang, beban ini sampai dengan titik B yang jaraknya dari O sama dengan B kecil. Nah, sampai di B, balik lagi ke arah kanan, melewati titik setimbang sampai dengan titik C yang jaraknya sama dengan C. Dengan ketentuan bahwasannya energi kinetik pada titik O, energi kinetik pada titik O, nilainya sama dengan setengah K kali B kuadrat. Rehan, tulisan saya yang terakhir kelihatan nggak di monitor? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Yang namanya titik setimbang itu ini. Jadi waktu pegas bebas dikasih beban, posisi beban itu dinamakan titik setimbang. Ini titik setimbang. Titik setimbang. Kemudian kalau bebannya ditarik ke kanan, maka Y-nya ini dinamakan Y yang paling jauh. Y paling jauh itu dinamakan Y maksimum. Nilainya sama dengan A. Berarti apa? Bahwa energi potensial di titik A sama dengan setengah K kali amplitudo kuadrat sama dengan setengah K kali A kuadrat. Pada waktu sampai A sebelum dilepas, maka VA sama dengan 0. Kalau VA sama dengan 0, maka energi kinetik di titik A sama dengan setengah mv kuadrat, V-nya 0, berarti nilainya ini 0. Kemudian pada waktu di titik O, ini simpangannya 0. Simpangan O sama dengan 0, maka energi potensial O sama dengan 0, dan energi kinetik, ini namanya energi kinetik maksimum, di titik O itu sama dengan setengah K kali B kuadrat. Kemudian sampai dengan titik C. Sampai dengan titik C, berarti pada waktu di C ini bendanya juga sudah tidak bergerak lagi. Energi kinetik di C sama dengan 0. Dan di sini simpangannya C sama dengan C. Ini ada energi potensial di C sama dengan setengah K kali C kuadrat. Prinsipnya bahwa energi mekanik pada titik A, energi mekanik pada titik A sama dengan energi mekanik pada titik B sama dengan energi mekanik pada titik C. Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial. Berarti ini dengan energi kinetik. Dengan energi kinetik. Sama juga ini energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Sama dengan energi mekanik di C, yaitu energi potensial di C ditambah energi kinetik di C. Saya minta tolong Rehan, di A itu energi potensialnya berapa? Di A. Berapa, Rehan? Setengah K A kuadrat. Setengah K kuadrat. Oke. Setengah K kali A kuadrat. Energi kinetiknya di A berapa, Rehan? 0. 0, Pak. 0, oke.
Lalu energi potensial di B sama dengan 0. Ya kan? Energi kinetik di B sama dengan setengah K kali B kuadrat. Sama dengan energi potensial di C. Energi potensial di C adalah setengah K kali C kuadrat. Energi kinetiknya 0. Rehan, ini tiap-tiap suku ada faktor setengah K. Ada faktor setengah K. Ini juga ada setengah K. Ini ada setengah K. Ini setengah K-nya kita coret, Rehan. Hilang, hilang. Didapatkan apa, Rehan? Didapatkan apa? A kuadrat sama dengan B A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat ya? Oke. Kalau ditulis A sama dengan B sama dengan C, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jawaban yang betul di situ yang mana, Rehan? Jawaban yang betul yang mana? Yang D, Pak. B sama dengan A. B sama dengan A. Sebenarnya, anak-anak, khususnya Rehan, dalam soal ini tidak ada kalimat yang menyatakan kasar. Kalau tidak ada kalimat yang menyatakan kasar, berarti dianggap dia licin. Kalau licin, berarti tidak ada energi yang hilang. Kalau tidak ada energi yang hilang, maka gerakan osilasinya adalah harmonis. Nyimpang A ke kanan, nyimpang B ke kanan, nyimpang A ke kanan, nyimpang B ke kiri, nilai A sama dengan nilai B. Kemudian menyimpang ke kanan lagi sebesar C, berarti nilainya juga sama dengan C. Tidak usah pakai perhitungan kayak gini. Kalau kita menguasai konsep teorinya bahwa energi mekanik konstan, maka selama benda itu menyimpang, maka besar simpangan ke kanan maupun ke kiri, maupun ke kanan, maupun ke kiri lagi, itu nilainya sama. Paham, Rehan? Jadi kalau tidak ada kata kasar, berarti permukaan licin itu energinya tetap. Berarti simpangan ke kanan, simpangan ke kiri, bolak-balik nilainya adalah sama. Bisa, Rehan, ya? Gimana, Rehan? Iya, Pak. Oke. Iya. Silakan tulis, silakan tulis. Pak, Ya. itu jadi Ya. kalau yang A itu kondisi ditarik, Pak. Ya, ditarik, kemudian dilepaskan. Habis itu berarti prosesnya A, terus dia ke B, terus ke C gitu ya? Iya, A ke O, ke B, ke O, ke C.
AO, BOC. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Adip. Nomor 2, Adip. Sebentar, Pak. Yo. Saya buka soalnya dulu. Yes. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke. Terjadinya energi potensial pas di mana ya, Pak? Pada simpangan. Kalau dia di titik setimbang, energi potensialnya 0. Pas di O-nya. Pas di O itu energi potensialnya 0. Nomor 2 ya, Pak. Oke, nomor 2. Yes. Terus, baca di. Sebuah beban bermassa M Mm-mm. yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K. Oke, terus. Diletakkan pada lantai dasar dengan ujung pegas sebelah kiri Lantai kasar atau dasar? terikat pada dinding. Di lantai kasar atau dasar? Lantai datar, Saudara. Lantai datar yang kasar kalau nggak salah itu. Ada kalimat datar. Kasarnya datar. Kasarnya di bawah. Terus. Dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A. Yang berjarak dari A. titik setimbang. Oke, dari titik setimbang. Oke. Dari titik setimbang. Dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Oke, berosilasi. Terus? Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang. Dan berhenti sesaat di titik B. Oke. Pada jarak B, sebelah kiri titik setimbang, andaikan lantai kasar. Kasar kan ya, lantai kasar ya. Oke. Ya, terus? Dan sampai di titik setimbang energi mekanik berkurang sebesar epsilon ya. Oke. Jadi energi mekanik berkurang sebesar usaha epsilon. Ya, terus usaha gaya gesek dari titik A sampai ke titik B adalah Oke. Kalau selama gerakan ternyata energinya berkurang, nah, energi mekanik berkurang itu artinya mengalami usaha karena gesekan. Usaha karena gaya gesek yang nilainya sama dengan epsilon. Berkurang itu tandanya minus. Tandanya minus itu berkurang. Berkurang. Ini dari A ke O. Dari A ke O. Belum ada juga ya? Adip, saya mau tanya, rumusnya usaha itu apa, Adip? W sama dengan apa? Checklistnya dihilangin, checklistnya. F kali S kan ya? Ya. Oke. F kali S. Nah, sekarang saya mau tanya Adip. Kalau ini dilepaskan, berarti balok ini akan bergerak kemana, Adip? Kalau dilepaskan, balok akan bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Kalau balok ini bergerak ke kiri, maka gaya geseknya arahnya ke kanan. Ini muncul gaya gesek. Sebaliknya, di sini ini balok akan bergerak ke kanan, gesekannya adalah ke kiri. Paham, Adip? Paham. Oke. Jadi ini ke kanan. Oke. Sekarang kalau saya tuliskan bahwa usaha dari A ke B,
usaha gaya gesek dari A ke B, bandingkan aja usaha gaya gesek dari A ke O. Berarti sama dengan gaya gesek kali SAB per gaya gesek kalikan SAO. Gaya gesek yang bekerja selama bendanya di tempat yang sama, ini nilainya sama. Nilainya sama. Berarti apa? Gaya gesek dari usaha gaya gesek dari A ke B dibanding gaya gesek dari A ke O, itu nilainya adalah epsilon tapi minus. Nah, saya mau tanya, dari A ke B itu jaraknya berapa, Adit? Dari A ke B. Dari A ke B jaraknya berapa? Dari A ke B. A ke B ya. Berarti A tambah B dong. Benar? Ya. Oke. Ya. Ini adalah A ditambah B. Kemudian dari A ke O jaraknya berapa? A tambah O. A ke O, A. A kan ya? A. Oleh karena itu, usaha gaya gesek dari A menuju B sama saja dengan min epsilon kali A ditambah B dibagi dengan A. Ini saya pindah ke sana, jawabannya adalah ini. Adip, saya mau nanya, jawaban yang min epsilon kali A tambah B per A itu yang mana, Adip? Yang B. Ada kan ya? Ada. Oke. Bisa, Adip? Bisa, Pak. Oke. Pak, mau tanya Pak. Ya, oke. Yang kalau lihat yang nomor 1 itu yang paling bawah yang EPA tambah yang EM sama dengan EMB sama dengan EMC. Itu kekekalan energi, Pak. Ya, hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Itu kalau licin, kalau kasar Licin. nggak berlaku. Kalau ya? kasar tidak berlaku. Maka contoh yang nomor 2 ini yang kasar, nggak berlaku. Berarti kalau kasar yang nomor 1 itu si A itu lebih besar daripada C ya? Iya, betul. A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Pasti karena dia ada gesekan, dia pasti berkurang, ini juga mungkin berkurang. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Pak. Ya. Itu kalau nomor 1 saya itu kan bentuknya kayak gitu kan ya, pegas gitu. Satu, tapi nggak ada gaya gesek. Kalau misalnya saya misalin kayak bandul boleh nggak Pak? Jadi kayak lebih gampang gitu dia. Boleh, bandul boleh. Bandul yang berayun begini kan ya? Boleh, ya, boleh nggak apa-apa. Nggak ada gaya gesek. Ya, boleh. Cuma ini kan dia mengatakan dari soalnya kan bukan bandul, tapi benda pada pegas gitu kan ya? Boleh, boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Ya, Pak. Bisa. Raffi bisa monitor? Hadir, Pak. Ada. Bisa monitor? Lihat tulisan tangan saya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah. Yang sebelah kiri sudah ditulis belum, Raffi? Tinggal yang
bawahnya dikit Pak. Oke, oke deh, oke, terusin. Ada. Nggak ngerti kok tadi nggak bisa. Ada bisa Pak. Itu buat saya spot jantung aja. Udah bisa ya Pak? Oke, lanjut ya Pak ya. Kok ngapain kok gitu ya awal-awal? Tadi kenapa tadi? Saya nggak bisa masuk pakai link biasa. Di dalamnya. Meetingnya kok di ya? Oh berarti tadi dia bukan. Pak, mau tanya Ya. Pak, itu epsilonnya minusnya kenapa minus Pak? Oh, berkurang. Ada kata berkurang di situ, makanya jadi minus. Oke? Oke Pak. Oke. Udah makan belum? Pakai air ya? Pakai kecap. Terus dia ada jadi pakai pohon. Hai, udah makan. Nanti jemput Umi ya. Jam 2:30. Apa masih? 2:03 ya. Ya. Akbar, saya minta nomor 3 bacakan. Nomor 3, sebuah 3. balok ditembak pada arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per second. Pak, Masa aduh, peluru 10. Bentar, aku tak gambar dulu, Pak. Iya Pak, ya Pak. Kecepatan peluru berapa, Akbar? 500 meter per second. Oke. Kecepatan peluru 500 meter per second. Massa peluru berapa, Akbar? 10 gram. Berarti massa peluru ini 0,01 kilogram gitu ya, Bar ya? Iya, Pak. Oke. Terus? Massa baloknya 2 gram. 2 kilogram. Massa balok 2 kilogram. Mula-mula diam ya? Benar, mula-mula diam. Iya, Pak. Terus apa? Setelah ditembakkan, peluru bersarang di dalam balok. Dari kata bersarang, itu kecepatan peluru dengan kecepatan balok setelah tumbukan nilainya sama. Apa pertanyaannya? Balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimumnya berapa? Ketinggian maksimumnya berapa? Oke. Kalau kita lihat kasusnya antara peluru dengan balok itu terjadi tumbukan. Nah, menurut hukum kekekalan momentum bahwa massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan massa peluru kali V peluru setelah tumbukan ditambah massa balok kali V balok balok setelah tumbukan. Berarti ini kalau saya tulis massa peluru tambah massa balok, peluru tambah massa balok kali V aksen, boleh nggak, Akbar? Boleh, Pak. Boleh. Lalu V baloknya ini sama dengan 0. 0. Massa peluru 0,01 kali 500
tambah 0. Berarti ini adalah 2,01 kali V aksen. Nah, sekarang ini nolnya saya buang. 22. 1 kali 5 berapa, Akbar? Berapa? 1 kali 5, 1 kali 5. Oke, berarti V aksen sama dengan 5 dibagi 2,01. Akbar, kalau 5 bagi 2 berapa, Akbar? 2,5. Oke, ini pendekatan aja, Akbar. Karena ini kan 2,01. Berarti ini mendekati 2,5 meter per sekon. Nah, kalau benda punya kecepatan vertikal, pada waktu kelas 10, kita menghitung tinggi maksimum, nilainya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini gerak vertikal. Dengan nilai V0 sama dengan kecepatan setelah tumbukan atau V aksen. Sehingga untuk menghitung tinggi maksimum sama dengan 2,5 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. Akbar, kalau 2,5 kuadrat berapa, Akbar? 0,625. Kan 0, ini kan 2,5. 6,25. 6,25 dibagi 20. Ini satuannya meter. Kalau dirubah ke sentimeter, 1 meter adalah 100 cm, maka ini menjadi 625 dibagi 20. Berapa, Akbar? 625 bagi 20. 31,25. Oke, 31,25. Kita ambil 31 aja ya, Akbar ya. Iya, Pak. Oke. Jadi hasilnya adalah 31 cm. Gimana, Akbar? Enggak susah kan soal UTBK kan ya? Iya. Cuma kalimatnya Ya, aja dari nomor 1, nomor 2 kalimat yang panjang-panjang. Tapi basicnya tetap ke konsep. Teorinya, ya kan? Faiz, nomor 4, Faiz. Faiz Naufal. Oh, Ayo, Is. 4 ya, Pak? Ya, nomor 4. Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0 A sama dengan V0 ya? Ya. Oke, terus benda tersebut menumbuk benda B bermasa MB yang diam. Masa MB yang diam berarti V0B 0. Sama tumbukan besar gaya interaksi yang dialami benda A ditunjukkan dalam gambar. Jika laju benda B setelah tumbukan adalah VB aksen, besar VO adalah. Oke, saya minta tolong. Itu grafik gaya terhadap waktu bukan untuk A tapi untuk B itu salah ketik itu. Ini F, ini T. Nah, itu untuk B, Ini sama dengan F0, ini sama dengan delta T. Yang ditanyakan adalah
berapa besarnya F0. Begitu Faiz ya? Betul? Iya, Pak. Oke. Waktu kelas 10, ya kelas 10, kalian pernah dapat rumus impuls F kali delta T sama dengan M kali V aksen kurangi V0. V aksen kurangi V0. Nah, ini adalah untuk B. Berarti ini untuk B. Kalau gitu ini biarkan dulu M-nya nanti dan V-nya nanti kita rubah di bawahnya. Bahwa F0 kali delta T0 sama dengan MB kali VB. Ini VB aksennya adalah VB. Nah, ini VB aksen kurangi V0B. Ini nilainya sama dengan 0. Kalau kita jumpai bahwasannya F kali delta T dalam bentuk grafik, ini nilainya sama dengan luas grafik. Sama dengan luas grafik. Gaya terhadap waktu. Novel. Luasnya luas apa ini? Segitiga. Segitiga. Masih ingat luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Kalau saya tulis gini boleh nggak? F0 kali delta T0 dibagi 2, boleh nggak? Iya, boleh. Boleh. Sama dengan MB kali VB. Berarti F0-nya sama dengan apa, Faiz? Novel. F0-nya sama dengan apa? 2MB 2MB IB kali VB ya, kali VB bagi delta T. dibagi delta T0, delta T0. Jawaban di situ yang menurut Novel yang mana? D. Oke. Ada ya? Oke. Ada, Pak. Oke. Pak, Ya. nanya Pak. Ya. Kita tuh kalau pakai rumus impuls itu kalau gimana Pak ya? Kan kadang rumusnya banyak nih. Kalau misalnya dia Impuls. Kalau benda mempunyai perubahan kecepatan, itu impulsnya sama dengan M kali VT kurangi V0. Ini kalau diketahui apa? Diketahui massa dan perubahan kecepatan. Tapi kalau yang diketahui adalah grafik gaya terhadap waktu, maka ini impulsnya sama dengan F kali delta T. Ini kalau diintegralkan, itu sama dengan luas. Enggak, kalau misalkan ada bentuk begini, ya udah, oh ini segitiga, berarti luasnya segitiga. Kalau bentuknya begini, ya luas trapesium. Jadi kalau diketahui soal itu gaya terhadap waktu, pasti pakai luas. Kalau di soal diketahui massa dan kecepatan, berarti pakai yang ini. impuls itu perubahan kecepatan ya, Pak. Ya, impuls itu adalah perubahan momentum. Artinya massa dikali perubahan kecepatan. Oke? Iya, Pak. Oke. Ditolong di soal kalian perubah itu grafik gaya terhadap waktu untuk benda B, bukan benda A.
Verja, Verja Noveri. Verja, Ya, Pak. tolong bacakan nomor 5, Verja. Sebuah benda A bermasa MA Masa MA, terus apa? bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0. V0. Terus Benda tersebut menumbuk benda B bermasa MB yang dalam keadaan diam. masa B dalam keadaan diam. V0B sama dengan 0. Terus Selama tumbukan besar gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Kelajuan terus kelajuan benda A setelah bertumbukan adalah. Oke. Verja, gambar nomor 5 dengan nomor 4 itu sama nggak, Verja? Sama ya, Pak? Sama, oke. Sekarang kalau dari F0 sama dengan 2MB kali VB dibagi delta T 0, ini kan sebenarnya V-nya VB aksen, Verja ya. Sebenarnya VB aksen kan ya. Kalau dilihat dari sini, ini kan VB aksen. Benar kan ya? Ya. Ya, oke. Verja, saya mau tanya, kalau gitu VB aksen ini boleh ditulis sebagai apa, Verja? Dari sini. F0 kali delta T0 dibagi apa? bagi 2MB. MB. Oke. Ini pegang kunci yang ini satu. Nah, lalu yang kedua, dalam peristiwa tumbukan bahwa MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. VB ini awalnya diam. Berarti VB awalnya diam. Oh, kalau gitu ini saya bikin VB aja lah, jangan V0B. Ini nilainya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, yang ditanya adalah VA aksen. Nah, ini saya bagi dengan dibagi dengan MA. Dibagi dengan MA. Kalau dibagi dengan MA, hasilnya apa, Verja? Jadi VA sama dengan V0 VA aksen. VA aksen ini kan? VA aksen ditambah dong. MB kan dibagi MA ya. MA kali VB aksen. Berarti VA aksen sama dengan apa, Verja? VA aksen sama dengan VA kurangi ya. Kurangi MB per MA. Coba Verja, VB-nya ganti ini, Verja. F0 kali delta T0 dibagi 2 kali MB. MB-nya bisa dicoret nggak, Verja? Ini dengan ini. Boleh kan ya? Bisa, Pak. Boleh. Oke, ini hilang. Kemudian ingat bahwa VA-nya itu sama dengan V0. VA-nya sama dengan V0. Ini kita ganti dengan V0. Minus F0 kali delta T0 dibagi 2 kali massa A. F0 kali delta T0 dibagi 2 MA. Ada nggak di situ jawabannya, Verja? Ada, Pak. B. Oke, canggih. Kayaknya UTBK itu nggak susah. Yang penting konsepnya mendetail kan. Pak, tadi dibagi MA kenapa, Pak? Supaya kan masing-masing ini menghilangkan atau menyederhanakan persamaan. Ini ada MA, ini ada MA, ini MB, tapi ini kan sudah nggak ada kan ya? Berarti supaya MA-nya itu hilang gitu loh.
Kan pertanyaannya apa? Pertanyaannya VA aksen. Oh iya. Nah, supaya VA aksen, berarti kan ini harus dibagi dengan MA gitu loh. Oke? Yes, oke. Mujaki Gifari. Iya, Pak. Saya kalau dengar nama Gifari selalu terkenang Gifari. Nama cucu saya itu Gifari gitu. Jadi kalau saya lihat Gifari, wah ini cucu saya. Beda, Pak. Gifari nomor 6. Tapi cucu saya masih kecil. Nomor 6 Gifari. Ya, Pak. Sebuah gelas ukur diisi dengan satu cairan sebuah bola pingpong yang sangat ringan. Oke. Apa tuh, Pak? Dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Perubahan tekanan hidrostatik di suatu titik dalam cairan akibat pembenaman bola pingpong itu bergantung pada. Oke. Gifari, saya mau nanya. Kalau ini ketinggiannya H, ini ketinggiannya H, anggap ini titik X, titik X. Saya mau tanya pada Gifari, tekanan hidrostatis di titik X sama dengan apa? Px. Sama dengan Rho kali G kali H. Ini SMP kan Gifari ya? Iya, Pak. Udah lumayan lupa, Pak. Terlalu lama lupa gitu loh. Oke. Kalau sekarang bola pingpong dimasukkan ke dalam gelas pengukur, menurut Gifari itu ketinggian zat cair akan naik atau turun atau tetap? Ketinggiannya, Pak. Kan awalnya naik. segini, naik. Oke lah. Naik misalkan segini. Ini kalau kita tarik ke sini, ini kan sama dengan H juga. Berarti ini kita namakan sebagai delta H. Boleh kan Gifari gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang Px aksen, tekanan setelah bola pingpong dimasukkan. Berarti sama dengan Rho kali G kali H ditambah delta H. Betul nggak, Gifari? Iya, Pak. Oke. Kalau kita kalikan ke dalam, ini menjadi Rho GH ditambah Rho kali G kali delta H. Nah, Rho GH itu sama dengan tekanan X, sama dengan tekanan X. Nah, maka ini saya rubah, pindah ke kiri, bahwa Px aksen kurangi Px sama dengan Rho kali G kali delta H. Atau delta P-nya sama dengan Rho kali G kali delta H. Gifari, kalau di sini luas dasar bejana sama dengan A, luas bejana dasar bejana sama dengan A,
Jika bola pingpong masuk, membuat kenaikan permukaan zat cair delta H, ingat bahwa volume sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan luas alas, tingginya adalah delta H, ini volume. Berarti delta H-nya sama dengan apa itu, Givari? Ini Pak, perubahan Enggak, dari sini delta H-nya sama dengan apa? tinggi. Enggak, artinya dari rumus ini delta H kan sama dengan V bagi A gitu kan ya? Oh, Benar? iya iya. Iya kan, oke. Berarti ini V per A. Sehingga kalau ditanyakan perubahan tekanan tergantung apa saja. Yang pertama ini adalah massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair. Zat cair. Yang kedua adalah V. V ini adalah volume bola pingpong. Volume bola pingpong. Sehingga kalau ditanyakan yang menyebabkan perubahan tekanan, faktornya apa saja? Pertama, massa jenis zat cair. Yang kedua adalah volume bola pingpong. Yang mana, Givari, jawabannya? Gimana Pak? Yang pertama, yang menentukan adalah massa jenis zat cair. Yang kedua, volume bola pingpong. Nah, sekarang saya tanya. Menurut Givari, dari jawaban A, B, C, D, E, yang memuat massa jenis zat cair dan volume bola pingpong, itu yang mana? Apa? Yang Coba yang mana? D ya Pak? Coba yang A baca. Oh, yang A. Ya, jawaban apa baca? Rapat massa cairan dan volume bola pingpong. Bener kan? Massa jenis itu rapat massa sama aja ya. Nah, oh iya, Pak. Ya, Yang A berarti ya Pak? Oke, yang A betul. Pak, berarti Ya. yang V-nya itu volume pertambahan zat cairnya itu ya? Yang V yang mana? V yang mana? Itu kan V sama dengan A kali delta H. Berarti yang apa yang pertambahannya itu doang kan? Ya, artinya ini setelah bola pingpong masuk, dia kan mendesak zat cair sehingga zat cairnya naik gitu loh. Oke, berarti V-nya ini volume masuk, akhirnya zat cairnya naik setinggi delta H. Oke? Oke, Pak. Oke. Ya. Muhammad Irfa nomor 7, tolong bacakan Irfa. Iya, Pak. Ya. Suatu selang mengalirkan air dengan debit yang tetap. Dengan air debit yang keluar tetap. Dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Oke, ini ada balok. Lantainya licin. Terus? Jika tumbukan partikel-partikel air dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna. Oke, ini kan anggap saja ini sini ada kecepatannya V. Terus nanti balik lagi kecepatannya V juga karena lenting sempurna. Terus
percepatan balok adalah? Oke. Irfa, saya mau tanya, tadi rumusnya F kali delta T sama dengan apa? F kali delta T sama dengan apa? Yang tadi, yang impuls. Sama dengan M kalikan VT kurangi V0. Nah, nanti kalau V0-nya sama dengan V, maka VT-nya sama dengan min V. Saya mau tanya, gaya itu sama dengan apa, Irfa? Massa kali percepatan. Gitu kan, Irfa ya? Betul nggak? Gaya itu massa kali percepatan. Hukum Newton. Oke. Berarti ini nanti yang dialami oleh balok kali delta T. Ingat bahwa massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Kalau gitu massanya sama dengan massa jenis kali volume. Betul nggak, Irfa? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Massa jenis kali volume. Kemudian kalau ini V, berarti ini kali 2V. Karena V kurangi 2V menjadi 2V. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Berarti ini sama dengan 2 kali rho kalikan. Nah, saya mau tanya, waktu kalian kelas berapa nih ya? Kelas 11 apa ya? Bahwa yang namanya debit aliran itu adalah luas kali kecepatan. Luas kali kecepatan. Nah, debit aliran itu volume dibagi waktu sama dengan A kali V. Berarti volumenya sama dengan apa, Irfa? A kali V kali delta T. Gitu kan ya? Oke. Saya ganti A kali V 2 rho kali V ini A kali V, kemudian delta T, ganti aja ini V kali delta T kali 2V kali, oh 2 udah keluar, kali V lagi. Saya mau nanya lagi, ini V kali V jadi apa, Eva? V kali V jadi apa, Eva? V kuadrat. Oke, jadi V kuadrat. Kita tulis 2 kali rho kali A kali delta T kali V kuadrat. Terus ini saya bagi dengan massa balok, ini percepatan kali delta T. Delta T. Delta T dengan delta T hilang. Delta T dengan delta T hilang. Irfa, saya mau minta tolong ini dirubah lagi, Irfa. Ini dirubah lagi. Kalau gitu V sama dengan apa ini, Irfa? Dari sini. Q sama dengan A kali V, berarti V sama dengan Q bagi A. Q per A. Oke. Kalau gitu ini saya rubah. Saya rubah Irfa menjadi apa ini, Irfa? Menjadi 2 kali rho kali A kali V kuadrat. V kuadrat menjadi sama dengan Q kuadrat per A kuadrat. Kemudian ini adalah massa B. Betul nggak, Irfa? Iya, Pak. Oke. Sekarang hanya kita coret satu ya, Pak ya. Oke. Jawabannya apa di situ, Irfa? Jawabannya apa, Irfa?
Berbanding terbalik, Pak. Berbanding terbalik dengan luas. Kalau berbanding lurus dengan kuadrat debit aliran. Yang mana itu? Yang E. Kamu baca, Irfa. Yang E. Kamu baca, coba. Banding dengan kuadrat debit air dan berbanding terbalik dengan luas penampang ujung selang. Betul, betul. Saya nggak lihat, nggak pakai kacamata. Betul, yang E. Yang E. Pak, itu yang tadi dapat akal IV-nya dari mana, Pak? Yang Hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas di fluida dinamis. Maksudnya gini. Kalau ini ada pipa yang mengecil, ini A1, ini A2, ini muncul V1, ini muncul V2. Bahwa perkalian luas penampang dengan kecepatan itu sama. Maksudnya gini, kalau di sini ada air yang masuk 10 liter, maka nanti keluar juga 10 liter gitu loh. Yang dinamakan hukum kontinuitas. Maka ini dikatakan Q-nya debit itu adalah volume bagi waktu. Volume, jumlah volume yang masuk pipa sama dengan jumlah volume yang meninggalkan pipa. Paham? Oh, oke, Pak. Oke. Pak, itu kan di balok tuh ada partikel tuh ya, Pak? Kalau yang kanan tuh V, berarti yang kiri V aksennya gitu. Ya, V aksennya sama dengan V saja. Boleh ditulis ini V aksen, ini V aksen karena karena lenting sempurna, berarti ini min V. Tandanya minus karena ke kiri, ini ke kanan plus gitu lah. Paham? Ya, paham, Pak. Oke. Pak, itu kan ada VT sama VO. Itu yang mana aja sih, Pak? VT yang mana, VO yang mana? Oh, ini rumus dulu. Rumus bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls yang ditimbulkan oleh air yang menumbuk balok, pada waktu dia menumbuk itu kecepatan V, nah ini V. Kemudian waktu meninggalkan ini boleh saya tulis sebagai V aksen. V aksen sama dengan VT sama dengan minus V. Jadi waktu partikel menumbuk balok kecepatannya V, waktu meninggalkan balok kecepatannya adalah VT atau V aksen. Bisa dipahami? Oh, V aksen, Pak. Iya, V aksen atau VT sama aja lah. Iya. Oke, bisa? Oke, Pak. Oke. Maksudnya lenting itu di mana, Pak? Dari kalimat, ada kan lenting dianggap lenting sempurna. Lenting itu maksudnya apa? Oh, lenting itu kenyal. Contoh misalkan gini, kita punya bola pingpong, kita jatuhkan, plek. Nanti setelah mengenai lantai, akan naik kembali kan ya? Iya. Itu lenting. Tapi kalau misalkan kita punya jadah atau ketan kita kepel-kepel gini, kemudian kita jatuhkan. Kira-kira jadah kalau mengenai lantai akan mental atau akan diam di tempat? Diam. Nah, itu tidak lenting namanya. Ya. Jadi kalau nabrak mental itu lenting. Tapi kalau nabrak diem aja berarti tidak lenting. Paham? Oh, ini soalnya airnya ini pas disemprot dia balik lagi gitu ya? Ya, balik lagi. Makanya disebut lenting gitu ya, Pak? Di soalnya ada, di kalimatnya ada kata lenting. Nah. Kan bisa juga disemprotkan tapi nggak balik, berarti tidak lenting gitu loh. Nah, itu di situ mengatakan lenting.
Sultan. Sultan ada? Nggak di sini, Pak. Nggak di sini, Pak. Oh, IPA 3 ya? Iya. Oh, iya, iya. Dani. Nomor 8 Dani. Ya. Sebuah batu berpori digantung dengan seutas tali ringan. Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang dalam keadaan tergantung pada tali. Hingga batu itu berada 1 meter di bawah permukaan air kolam. Oke, 1 meter. Terus? Dari pori-pori batu itu keluar gelembung-gelembung udara. Tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung itu keluar dari batu. Oke, ini pakai logika berpikir saja dan kalau batu berpori-pori sebelum dimasukkan ke air, pori-porinya isinya apa, Den? Udara. Udara. Kalau dimasukkan air, sekarang pori-porinya akan terisi apa? Air. Air. Udaranya kemana? Gelembung ke atas. Menggelembung ke atas. Oke. Berarti kalau pori-pori ini yang semula diisi udara, lalu kemasukan air, menurut Dani, masanya bertambah atau berkurang? Masa batunya? Bertambah. Bertambah. Kalau masanya bertambah, tegangan tali ini makin tegang atau makin kendor? Makin tegang. Makin tegang. Makin tegang. Tegang. Makin tegang. Setelah keisi semuanya, kira-kira tegangnya berhenti di situ atau masih nambah terus? Berhenti ya, Pak? Berhenti, oke. Berarti kalau gitu tegangan talinya yang pertama akan bertambah, kemudian akan menjadi tetap. Mana jawabannya, Dani? Benar, Pak. Yang itu loh, Pak, tegangan tali selama Bertambah kemudian tetap. itu maksudnya membesar tuh, Pak? Ya, membesar. Bertambah itu membesar. Yang membesar kemudian tetap berarti ya, Pak? Iya, betul. Ini kan nggak perlu pakai penjelasan angka kan? Iya. Oke. Pak. Ya. Pak. Tadi ya. Nomor 7 kan bertumbukan. Kan tumbukan misalnya rumusnya yang tadi kan M kali P tambah M kali P. Baru pakai F kali delta T. Impuls. Jadi dalam tumbukan itu ada 2 kemungkinan. Pertama, berlaku hukum kekekalan momentum, dan kedua, berlaku impuls. Ya. Yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum, yang kedua akan terjadi impuls. Jadi mana yang ya tergantung konteks soalnya apa, gitu kan? Ya. Jadi ini kebetulan adalah impulsnya. Oke, paham? Oke. Impuls gara-gara kenapa, Pak? Karena ada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan, pasti ada perubahan momentum. Kalau ada perubahan momentum, pasti akan timbul impuls. Oke? Oke. Jadi perubahan kecepatan menimbulkan perubahan momentum. Perubahan momentum menimbulkan impuls. Nomor 9 Rangga. 9 Rangga. Nomor 10 dulu Rangga. Nomor 10 dulu Rangga. 9 atau 10 nih, Pak? 10 dulu. Bentar, saya buka soalnya lagi. Yes. 10 ya? Ya. Luas sirip sayap suatu pesawat adalah 80 meter persegi. 80 meter persegi. Terus? Pada bagian bawah sirip sayap,
Pada bagian bawah sirip sayap, udara mengalir dengan kecepatan 250 meter per sekon. 250 meter. Pada bagian atas sirip, anggap saja ini V2, berapa? Pada bagian atas sirip, udara mengalir dengan kecepatan 300 meter per sekon. Terus? Massa jenis udara adalah 1,0 kg per meter kubik. Pertanyaannya? Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat adalah gaya angkat. Rangga masih ingat rumusnya? Hukum Bernoulli? Lupa, Pak. Nggak apa-apa, lupa. Tekanan ditambah Rho kali G kali H ditambah setengah Rho V kuadrat konstan. Berarti ini saya tulis lagi, P tambah Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat. Ini saya kasih indeks 1. Ini saya kasih indeks 2. Nah, kalau pesawat karena ketinggiannya terbang cukup tinggi, maka di sini dianggap bahwa ketinggian bagian bawah dengan atas sama. Berarti H1 sama dengan H2. Kalau H1 sama dengan H2, ini kita coret saja yang ini karena sama. Sekarang saya mau tanya, berarti P1 kurangi P2 jadi apa, Rangga? P1 kurangi P2 jadi apa? Setengah Rho kali apa, Rangga? Ini. V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Selanjutnya, ini saya anggap sebagai tekanan. Padahal gaya adalah tekanan kali luas permukaan. Kalau gitu nilainya gayanya itu sama dengan setengah Rho kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat kalikan luas. Massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik. 300 kuadrat itu berapa? Enggak. 90.000. 250 kuadrat. Enam 25, nolnya ada 2. Kali 80. Berarti sama dengan 40. Berapa, Rangga? 90.000 kurangi 62.500. 27,5 ya, Pak? Oke, 27.500. Masih ingat kalau 4 kali 275 berapa? Berapa, Pak? 4 kali 27. 1.100 dong. Nolnya, nah, ini Newton. Kalau dirubah menjadi kilo, ini kan jadi kilo. Newton berarti 1.100. Selesai ini. Satu lagi, nomor 9. Pak. Ya. Kadang-kadang ada soal yang V1-nya, V-nya kan belum diketahui. Itu gimana, Pak? Misalnya ada soal yang V-nya belum diketahui. Tapi beda tekanannya diketahui. Iya, tapi V-nya nggak diketahui. Nggak apa-apa. Kalau V1 tidak diketahui, asal delta P-nya diketahui, nggak apa-apa, bisa.
Kan tinggal merubah ke sana. Ini delta P-nya kan ada di sini. Delta P-nya itu ini. Nah, misalkan ini nggak ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini pasti ketemu. Ya, Itu rho, Pak. Rho massa jenis udara. Karena yang dilewati pesawat itu udara, maka mediumnya adalah udara dengan massa jenis udara. Cuma massa jenis air biasanya berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Massa jenis air satu itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. 1 gram per sentimeter kubik. Kalau massa jenis udara 1 kilogram per meter kubik. Beda ya? Beda. Yang terakhir nomor 10 akmal. Ntar Mal, aku tak menghapus dulu Mal. Silakan baca nomor 10 akmal. 10, Pak. Ya, nomor 10. Kok sorry Mal, nomor 9. Nomor 10 udah. Nomor 9. Suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki beberapa ujung. Semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Oke, terus? Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama. Memiliki luas penampang yang sama. Yuk, terus? Menyemburkan air dengan debit yang sama. Dengan debit yang sama. Dan memiliki jarak yang sama dari sumbu putarnya. Oke. Mempunyai jarak yang sama. Terus yang ini cuma 2 ya Mal ya? Iya Pak. Oke. Ini gini aja gambarnya. Seret. Debitnya sama. Ini adalah Q, ini Q. Terus gimana Mal? Perhatikan 2 keran baling-baling dengan jumlah ujung yang berbeda. Yang pertama memiliki 3 ujung. Yang kedua memiliki 2 ujung. Oke. Kedua keran baling-baling itu memiliki ukuran yang sama. Memiliki ukuran yang sama, ya. Terus? Jika keduanya dipasang pada saluran air yang sama, rasio besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling pertama terhadap besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling yang kedua adalah F1 banding F2. Kalau saya tulis, kan ini memancarkan air, maka Q sama dengan 3Q1. Ini saya anggap ini gambar 1, ini gambar 2. Itu berarti semua ujung keran kan, Mbak? Ya, semua ujung keran. Nah, kalau gitu ini Q sama dengan apa? 2Q2. Sekarang Q2 menjadi Q per 2, sedangkan Q1 sama dengan Q per 3. Betul nggak, Mas? Karena debitnya kalau dari 3 keran ya? Iya, jadi debit, kalau ini kan debit tiap keran Q1. Itu adalah debit yang di pipa utamanya Q bagi 3. Kalau di sini debit aliran pipa ini adalah Q2 sama dengan debit pada pipa utama karena dia kerannya ada 2 bagi 2. Paham? Iya. Oke. Ingat tadi bahwa F kali delta T sama dengan M kali VT kurangi V0. Nah, berarti apa? Ini F
kali delta T. Massa adalah massa jenis kalikan volume, kalikan volume, maaf, yang air keluar dari keran, sebelum keluar masih di dalam pipa, dianggap ini sama dengan 0, dan ini keluar memancarkan kecepatan V. Sekarang massanya diganti rho kali volume, kemudian ini saya ganti dengan V. Nah, ingat bahwa debit aliran sama dengan A kali V, ini sama dengan volume per delta T, sama dengan A kali V. Coba saya mau tanya, ini nanti diganti apa nih? Volume bagi waktu, ini kan jadi F sama dengan rho kalikan volume per delta T sama dengan kalikan V. Nah, lalu sama dengan rho kalikan volume per waktu. Volume per waktu itu debit aliran. Nah, berarti ini sama dengan Q. V kuadrat. Q. Terus dari sini kan V-nya sama dengan Q per A. Gitu kan ya? Betul? Gimana, Mal? Betul nggak, Mal? A-nya dari sini, Mal. Dari sini. Oh, kalau iya, kalau Q sama dengan A kali V, Q sama dengan A kali V, maka V-nya kan sama dengan Q per A. Gitu kan ya? Iya. Oke. Berarti ini sama dengan rho kali Q kuadrat. Rho kali Q kuadrat dibagi dengan luas. Maka dikatakan gaya dengan debit aliran kuadrat ini berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, berarti boleh ditulis bahwa F1 per F2 sama dengan Q1 per Q2 dikuadratkan. Q1 per Q2 dikuadratkan. Coba Q1-nya berapa, Akmal? 3. Q1-nya ini, Mas? Oh, Q per 3. Q per 3, oke. Ini sama dengan, kalau dikuadratkan menjadi Q kuadrat per 9 kan ya? Iya. Nah, kemudian Q2-nya berapa, Mas? Q2 per 4. Q kuadrat per 4, Q kuadrat per 4. Kalau ini saya coret boleh, Akmal? Bisa, ya. Bisa. Menjadi berapa? 4 per 9. Per 9. Oke, 4 per 9. Tolong hati-hati soal itu. Akmal, perjelas kembali. Pertanyaan akhir itu, rasio apa, Akmal? Akmal, rasio apa dibaca? Rasio besarnya gaya per setiap ujung keran baling. Ingat ya, garis bawahi setiap ujung keran baling-baling ya. Setiap ujung keran. Berarti 1. Maka ini hanya F1. Ini adalah F2. Oke, Akmal, paham? Itu tapi ujungnya bukannya 3, Pak? Enggak, pertanyaan kan setiap. Ujungnya ada 3, tapi pertanyaannya gaya setiap ujung. Coba baca. Rasio besar gaya pada setiap ujung keran. Setiap ujung keran kan? Setiap ujung keran gitu kan? Nah. Iya. Oh, satuannya Pak ya? Itu kalau nggak cermat itu ada buku yang membahas dia dikalikan apa? Dikalikan kalikan 3/2. Itu keliru, itu jumlah.
Tapi kalau setiap ujung satuannya, ya, Pak. satu aja. Paham ya? Oke. Ya. Jadi tolong garis bawahi setiap ujung. Maka soal UTBK itu nggak sulit, cuma kita harus teliti. Harus teliti. Alhamdulillah hari ini selesai. Alhamdulillah hari ini selesai. Tolong dibaca lagi, kemudian nanti juga akan saya kirim seperti biasa. Ini saya kemarin agak masalah karena ternyata memang masalah temperatur. Nah, ini sudah teratasi. Nah, kemarin sore itu masalah di headset saya jatuh ke banting sehingga setengah perjalanan suaranya hilang. Nah, ini sekarang ini sudah normal kembali. Dan tolong dibaca ulang, kalau masih ragu-ragu kalian tanyakan, kalau sudah mengerti berarti cari pertanyaan lain yang belum dimengerti. Pak, itu kan pada ujung-ujung. Kalau keseluruhan gimana, Pak? Kalau keseluruhan tinggal kalikan, jumlahnya ada berapa? Oke, jadi 3F1 per 2F2. Gitu kan? Baiklah, anak-anak sekalian, pertemuan hari ini mekanika UTBK sudah kita bahas semua, sudah selesai. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang listrik dan magnet. Di dalam UTBK kemarin saya katakan, soal-soal yang mendominasi adalah mekanika dan listrik. Seperti kalor, kemudian optik, kemudian getaran gelombang bunyi, itu porsinya tidak banyak. Tapi yang banyak adalah mekanika dan listrik magnet. Kalau sebenarnya secara jujur saja, kalau kalian sudah menguasai listrik, menguasai magnet, menguasai mekanika, itu untuk lolos ke UTBK itu udah sekitar 10 soal. Kalian sudah bisa sebenarnya. Tapi kan kita tidak menggantungkan seperti itu, ya. Mana yang bisa kita kejar, mana yang bisa kita raih. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk mencoba, jangan bosan-bosan untuk berlatih. Kenapa? Dengan latihan kita tahu jebakan soal itu di mana, kemudian di mana kira-kira yang sebenarnya kalimatnya panjang, tapi hakikatnya soal itu sederhana. Inilah yang saya katakan. Kita harus pandai-pandai dan harus berani mensiasati soal. Seperti kemarin ada tangga disenderin, ditanyakan Tita, lo ngapain Tita dihitung? Wong sudah ketahuan sisi tegak sama sisi miring kok. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, fisika itu menantang. Tapi lebih menantang lagi kalau kalian saya minta untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Soal-soal fisika biasanya soal-soal fisika sudah bisa diatasi, matematik akan mengikuti. Yang berikutnya kimia, biologi juga akan mengikuti. Oke, selamat belajar, selamat bekerja keras. Saya tunggu. Karena SMA IHBS letaknya di Cimanggis, Cimanggis letaknya ada di Kota Depok, maka yang paling pantas untuk masuk perguruan tinggi negeri di Depok, Universitas Indonesia, hanyalah anak-anak SMA IHBS. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Ya, sama-sama.